lagi di sini channelku Barakutika, dan di video kali ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget kalian tanyain, dan itu tuh sama, entah itu ada di YouTube, DM Instagram, dan sosial media aku tentang tips menggunakan pen tool di Adobe Photoshop. Jadi banyak banget dari kalian yang nanyain kayak gini nih, kayak gini, dan masih banyak lagi yang nggak bisa aku capturein semua pertanyaan dari kalian. Intinya sama, gimana sih tips-tipsnya agar kita tuh bisa mudah menggunakan pen tool di Photoshop. Jadi aku mau share ke kalian beberapa tipsnya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke tips yang pertama. Nah, di sini aku udah membuka suatu gambar ya. Ada mockup buku yang bentuknya square atau kotak. Dan di sini aku akan coba untuk menyeleksi bagian objeknya ya, objek bukunya ini menggunakan senjata kita nih, pen tool. Oke, kita klik pen toolnya. Kalau udah, pastikan kita pilih yang pad ya, karena kita kan mau mengambil objek, jadi nggak bisa pakai yang shape. Oh iya, satu lagi, di sini aku pakai mouse ya, bukan pen tablet. Jadi dari kalian banyak banget yang bilang kalau pengen mulai bikin vektor tapi belum punya pen tablet, jangan nyerah dulu dan jangan putus asa guys. Jadi aku pun awalnya mulai vektor itu pakai mouse. Jadi mouse itu basic, jadi kalian nggak usah merasa kayak aku nggak punya pen tablet jadi aku nggak bisa bikin vektor. Big no, karena kebanyakan orang yang bikin vektor juga masih setia pakai mouse ya. Oke, kita lanjut lagi ke gambar yang tadi. Nah, kita bisa langsung zoom in ke objeknya. Nah, kita klik bagian di sini. Karena ini objeknya anggap aja lurus ya, kita nggak butuh lengkungan di pen toolnya. Anggap aja kayak gitu ya untuk gambar yang pertama. Jadi kita bisa klik seperti ini, bener-bener lurus, terus, nggak ada lengkungannya. Ini sampai ke bawah. Nah, kalaupun ini kalian salah klik ya, salah klik titik menggunakan pen tool, kalian bisa atur titik ini dengan menekan tombol CTRL. Nah, ini adalah salah satu tips yang pertama ya, menggunakan CTRL. Nah, kalian bisa geser semau kalian. Maaf ya guys, apa agak belibet soalnya udah lama nggak bikin video. Oke, terus kita bisa balik lagi, klik lagi. Nah, karena ini tinggal lurus doang, kita tutup aja garisnya. Oke, seperti ini. Nah, kalau udah ketutup semua nih padnya menggunakan pen tool, kalian bisa klik marks di sini. Nah, otomatis backgroundnya bakal langsung hilang. Nah, kita pilih ke move tool. Udah deh, ini backgroundnya udah hilang. Kalian bisa pindahin objeknya sesuai hati kalian. Nah, inilah tips yang pertama ya, tentang bagaimana menggunakan pen tool untuk garis lurus. Kita lanjut ke tips yang kedua. Tapi sebelumnya aku ada sedikit info nih buat kalian. So teman-teman, jadi aku mau rekomendasiin kalian nih satu produk perawatan kulit favorit aku, apalagi kalau bukan Scarlett Whitening. Jadi seminggu yang lalu Scarlett itu ngirimin aku lagi dua produknya, berarti Ever After Serum, dan satunya lagi produk baru mereka nih, namanya Glow Tanning Serum. Jadi serum ini adalah varian baru dari produk face care-nya Scarlett, dan serum ini bisa kalian kombinasikan sama serum yang sebelumnya nih, serum satunya lagi yang berarti Ever After Serum. Tergantung juga kalian, kalau misalkan kondisi kulitnya berjerawat, kalian bisa pakai yang varian acne ya. Karena aku jarang berjerawat, jadi aku pakai yang varian Brightly ini. Nah, karena produk ini udah datang dari seminggu yang lalu, jadi aku udah nyobain ini selama seminggu, dan jadi kulit aku jadi makin cerah, terus kenyal, dan ngerasa lebih kayak lebih sehat aja gitu, dan pastinya jadi lebih glowing. Nah, Glow Tanning Serum ini mempunyai macam-macam kandungan dan manfaat nih. Yang pertama ada tranexamide acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan kulit, terus ada niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan kulit dan menyamarkan noda hitam, terus ada geranium oil untuk menyamarkan garis halus pada wajah, terus juga ada allantoin yang kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Nah, cara pemakaiannya gampang banget. Setelah kalian cuci muka menggunakan facial wash dari Scarlett, kalian bisa langsung aplikasiin serumnya ke wajah kalian ya, sehari 2 kali, pagi dan sebelum tidur. Nah, yang pertama aku biasanya pakai yang berarti Ever After dulu, kemudian aku lanjut ke yang Glow Tanning Serum. Oke. Jadi biasanya aku tap-tapnya cuma cukup 4 titik aja. Aku udah pakai yang berarti Ever After, mau aku kombinasiin sama yang Glow Tanning Serumnya. Sama, aku pakainya gak banyak-banyak.
cuma 3 titik aja. Kalau kalian udah selesai pakai serum ini, kalian bisa lanjutkan ke step pemakaian krimnya ya. Untuk varian Bradley atau yang buat kalian berjerawat, variannya pakai yang Acne. Kalian bisa langsung cobain aja. Kalau penasaran sama produk barunya Scarlett yang ini, kalian wajib coba. Dan kalian bisa langsung rasain gimana manfaatnya dan efeknya ke wajah kalian. Dan satu lagi, jangan khawatir, semua produknya Scarlett itu pasti udah aman karena udah registered by BPOM. Jadi kalian gak usah khawatir untuk cobain dan konsumsi produk dari Scarlett Whitening. Nah, buat kalian semua yang tertarik untuk mencoba produknya dari Scarlett Whitening, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya Scarlett Whitening. Terus juga di Shopee juga ada, di Scarlett Whitening Official Shop. Dan gak usah khawatir, buat semua produknya Scarlett itu dijamin harganya terjangkau karena harganya semuanya start dari Rp75.000 aja. Jadi terjangkau banget kan? So, kita balik lagi ke videonya. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi kita langsung lanjut aja ke tips yang kedua ya. Kali ini kita pakai gambar yang berbeda, objek yang berbeda. Sini aku udah siapin gambar cangkir. Terus udah, kita bisa langsung aktifin lagi tools andalan kita, pen tool. Terus kita zoom in. Nah, di sini kan kelihatan ada lengkungan ya. Gimana caranya kita mengarahkan pen tool agar lengkungannya itu bisa rapi? Nah, caranya kalian bisa arahkan, klik aja dulu di sini, terus di sini. Nah, di sini kan ada lengkungan kecil tuh. Kalian jangan taruh pen toolnya di sini, tapi letakkan di sudut. Bukan sudut ya, di area setelah lengkungan itu. Jadi kayak gini contoh. Nah, kayak gini guys. Terus kita bisa lanjut lagi. Ini kan ada lengkungan lagi. Kalian jangan klik di sini, tapi arahkan ke sini. Nah, apa yang terjadi kalau aku misalkan klik langsung di sini? Pasti bentuknya nggak akan rapi mengikuti objeknya. Coba misalkan di sini ya. Nah, ini kan ada beberapa area pink yang nggak ke klik ya. Misalkan pun aku kayak gini. Nah, jadi memang harus waktu diklik itu jangan kalian lepas guys. Jadi habis diklik langsung ditarik gitu. Istilahnya habis diklik langsung ditarik gitu. Jadi seperti ditahan terus ditarik gitu ya, di drag. Nah, kayak gini. Lakukan cara yang sama ke objek-objek selanjutnya. Nah, apa sih fungsi dari titik-titik ini? Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya titik lingkaran kecil ini. Ini ada fungsinya masing-masing guys. Jadi kalau kalian arahkan kursor ke sini, terus kalian pencet tombol ALT, dia akan mengatur panjang dari pad ini. Nah, bisa kalian panjangin, bisa kalian pendekin, tergantung bentuk dari objek yang akan kalian seleksi. Seperti itu. Kayak gini ya guys. Misalkan ini aku panjangin sampai ujung banget. Nah, waktu aku mau bikin pad lagi, pasti bentuknya akan berantakan. Nah, kayak gini kan. Jadi ini fungsinya untuk mengatur itu, biar titiknya nggak berantakan. Nah, untuk CTRL itu fungsinya untuk mengatur posisi dari si kotak ini nih. Nah, kayak gini guys. Sebenarnya simple sih menggunakan pen tool itu. Kalau banyak dari kalian ada yang belum istilahnya kayak, nah contohnya kayak gini. Ini kan ada area putih yang nggak rapi ya. Jadi ini mau aku kecilin. Nah, terus aku lanjut bikin lagi. Gitu. Asli sebenarnya gampang guys pakai pen tool tuh, cuman kita butuh banyakin latihan sama trik-trik sederhana kayak gini biar apa ya, objek yang kita seleksi tuh bisa jadi lebih rapi gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, aku bakal lanjutin ya seleksi sampai habis. Oke, karena ini udah aku seleksi semua, sama kayak cara yang pertama tadi, kita langsung klik mask. Nah, otomatis backgroundnya udah hilang ya. Terus gimana cara ngilangin area putih yang masih ada di tengah ini? Caranya sama,
kita bisa klik move tool dulu, terus kita ke pen tool lagi, kita seleksi bagian putihnya. Oke. Nah, kalau udah diseleksi semua kayak gini, kita bisa pilih ke ini, pilih menu pad operation, terus pilih yang subtract front shift. Nah, otomatis dia area putihnya tadi bakal hilang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini kalian bisa arahkan, kalian bisa taruh posisinya sesuka hati kalian. Itu aja sih. Jadi gampang banget kan teman-teman, tips-tips gimana caranya biar kita tuh pakai pen toolnya tuh bisa lebih lancar, bisa lebih halus dan lebih akurat dalam menyeleksi objek. Dan sebenarnya tuh kita nggak bakal bisa lepas dari yang namanya pen tool, apalagi kalau udah berkaitan sama vektor. Mau pakai software apapun itu, entah pakai Adobe Illustrator, Photoshop atau Affinity Designer, Corel Draw dan lain sebagainya. Jadi memang pen tool itu penting banget sih kalau kalian mau concern di bidang perfektoran gitu. Jadi cukup segitu aja video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Dan buat kalian yang mau follow Instagramku, bisa langsung follow aja di @artikach. Aku juga open commission gambar. Kalau kalian yang mau kasih kado ke orang-orang tersayang kalian pakai vektor atau lain sebagainya. Dan buat kalian yang punya usaha mau bikin logo, bisa banget order di aku, ada di @ika_artwork. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton ya. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum.